Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan jawab untuk melakukan intervensi pada anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yaitu menyeluruh, di mana bisa juga dilakukan dengan individual berdasarkan kebutuhan spesifik setiap anak, di mana ada beberapa langkah atau strategi yang bisa kita lakukan dalam menerapkan atau mendukung perkembangan optimal anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat berperan di dalam masyarakat. Mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan asesmen, yaitu mengidentifikasi kebutuhan mereka, di mana yang pertama itu kita bisa melibatkan tim profesional seperti psikolog, terapis akupasi, terapis bicara, dan guru, sehingga bisa melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebutuhan dan kemampuan anak. Untuk itu dalam mengembangkan rencana pendidikan individual kepada anak berkebutuhan khusus ini, kita mengembangkan secara mendetail yang menetapkan tujuannya dan strategi yang spesifik berdasarkan hasil dan evaluasi yang sudah kita lakukan terhadap anak tersebut. Pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu di sini pendekatan dengan kolaborasi. Kolaborasi ini bisa kita lakukan dengan guru, terapis, dan konselornya, sehingga kita bisa memastikan semua aspek perkembangan anak itu ditangani secara holistik. Kemudian kita memerlukan dukungan dari komunitas. Jadi kita bisa membangun jaringan atau dukungan dengan organisasi lokal atau kelompok dukungan yang ada sumber daya komunitasnya untuk mendukung anak dan keluarga mereka. Pendekatan pendidikan yang bisa dilakukan di sini adalah dengan pendidikan inklusif, yaitu kita menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana anak-anak ini bisa berkebutuhan khusus, anak-anak khususnya yang berkebutuhan khusus ini bersama dengan anak-anak yang lain ini dengan memberikan dukungan yang penuh kepada anak yang berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya materi pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual anak. Misalnya bisa menggunakan bahan ajar yang visual dan teknologi bantu serta strategi pembelajaran multisensori. Terapi yang bisa diterapkan di sini, terapi yang diperlukan ini disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Misalkan anak yang berkebutuhan khusus dengan keterlambatan berbicara, itu bisa dengan terapi wicara atau terapi bahasa. Di sini anak-anak dibantu untuk mengembangkan bahasa mereka, keterampilan komunikasi mereka kepada orang lain. Terus untuk anak yang bisa juga menggunakan terapi okupasi, di mana anak-anak bisa dikembangkan dengan keterampilan motorik halus dan kasarnya yang penting. Anak-anak itu bisa beraktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu bisa dengan keterampilan perilaku, di mana terapis perilaku ini bekerja dengan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, mengelola perilaku yang menantang, dan mengajarkan strategi coping. Begitu. Untuk bisa di masyarakat tentunya membutuhkan keterampilan untuk anak-anak ini. Nah, keterampilan yang bisa kita ajarkan ke anak berkebutuhan khusus ini bisa dengan program keterampilan sosial, di mana anak-anak diajarkan untuk keterampilan bersosial seperti berbagi, bergiliran, dan bekerja sama melalui permainan dan kegiatan kelompok. Selanjutnya itu bisa dengan keterampilan emosionalnya, di mana anak-anak dibantu untuk mengidentifikasi
dan mengelola emosi mereka sendiri. Sehingga kegiatan seperti bermain peran, cerita sosial, dan diskusi kelompok itu bisa kita terapkan ke anak yang berkebutuhan khusus. Pendekatan yang bisa kita lakukan di sini bisa dengan kolaborasi, di mana bisa kita kolaborasikan dengan tenaga profesional seperti guru, terapis, konselor gitu. Jadi untuk memastikan semua aspek perkembangan anak itu ditangani secara secara holistik salah. Oke, di sini implementasi dan evaluasinya. Mungkin kita melakukan monitoring atau evaluasi berkala terhadap anak, di mana kita mengadakan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan anak dan efektivitas intervensi yang sudah kita lakukan di atas gitu. Terus fleksibel dan penyesuaiannya itu apakah sesuai dengan pendekatan dan strategi berdasarkan umpan balik yang sudah kita lakukan. Kemudian kita memastikan dukungan-dukungan dari beberapa orang, yaitu termasuk orang tuanya, termasuk psikolognya, termasuk dengan konselornya juga. Jadi dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, jadi anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini dapat mengembangkan keterampilannya sehingga anak-anak itu bisa percaya diri dan membuat mereka tidak malu di masyarakat gitu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya gambarkan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus agar mereka itu bisa ikut terlibat dan berperan aktif di masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.